Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. First of all, let us thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us the opportunity to gather here today in good health and condition. The Honorable, our lecturer of the contract law course, Ms. Ayan Afida Anugraha US FMKN, and all of my friends whom I respect. Allow me to introduce myself. My name is Najwa Zahra Marsana Zikra, and today I will act as both as moderator and presenter of this presentation session. Of this occasion, I would like to present the result of our group discussion. Before that, let our group introduce themselves first. Hello, my name is Aiman Rabani, Romi Aiman, and my name is Alfian Sakola Rusa and Omni Alfian. My name is Saura Mekana Sakit Menjadi. My name is Saura Kesenangan Kesanto. My name is Saura Kesenangan. Okay, through this presentation, we aim to discuss and analyze how the franchise agreement of Seblak Dua can be understood using grammatical interpretation and systematical interpretation in contract law. These approaches are important because they help us understand the meaning, intention, and consistency of the clauses contained in the agreement. We kindly ask for permission to explain the results of our analysis in Indonesian to avoid any misunderstanding. Without further ado, now let's move to the first material that will be presented by Aiman. So Aiman, time and place is yours. Oke, thank you Caca. Di sini ada dua pihak identitas yang terkait. Di sini ada owner Seblak luarnya, yaitu Ricky Aditya Pandi, dan yang franchise-nya Nila Dwi Rakanti. Dan apa saja perjanjiannya? Perjanjian itu ada kesepakatan mengenai pemberian hak penggunaan merek, sistem usaha, sistem perbukaan cabang Seblak luar oleh franchise. Isi perjanjiannya meliputi syarat-syarat franchise, biaya franchise dan biaya bulanan, hak dan kewajiban franchisor maupun franchisee. Ketentuan pembelian bahan baku, pelatihan operasional, jangka waktu kerjasama selama 3 tahun, hak franchisor untuk melakukan audit dan pengawasan, ketentuan pembatalan perjanjian apabila terjadi pelanggaran, serta penyelesaian perselisihan melalui musyawarah atau jalur hukum di Kota Bandung. Jadi sekarang masuk ke materi klausul utamanya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi ada 4 klausul utama, yaitu ada biaya franchise, ada hak pengawasan franchisor, ada kewajiban franchisor, dan kewajiban franchisee. Di biaya franchise ini ada biaya awalnya itu sejumlah 6 juta rupiah, dan biaya franchise-nya itu 3.700.000 rupiah, dan biaya alat dan hak awalnya itu 2.300.000 rupiah, dan biaya bulanannya itu 250.000 rupiah. Nah, hak pengawasan franchisornya ini berhak melakukan pemeriksaan dan audit terhadap operasional franchisee untuk menjaga standar brand. Dan di kewajiban franchisornya ini adalah memberikan panduan operasional usaha, memberikan SOP dan prosedur memasak, memberikan pelatihan dan konsultasi, memberikan bahan dan perlengkapan awal, membantu promosi dan publikasi cabang franchise. Nah, kewajiban franchise ini adalah menyediakan tempat usaha, menanggung biaya operasional dan perizinan, mengikuti SOP franchisor, membeli bahan tertentu dari franchisor, mengikuti pelatihan, mengirim foto atau video operasional, membuat laporan penjualan bulanan, dan menjaga kualitas produk dan layanan. Next slide, itu kita akan membahas tentang penafsiran gramatikal dari perjanjian franchise itu sendiri. Jadi penafsiran gramatikal itu dilakukan dengan memahami arti kata berdasarkan bunyi teks di dalam kontrak. Yang pertama itu ada kita perlu highlight di bagian kata wajib. Di situ kata wajib itu menunjukkan adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh franchisee. Contohnya itu seperti wajib membeli bahan tertentu, wajib mengikuti SOP, wajib membuat laporan penjualan, wajib menjaga standar kualitas produk. Jadi maknanya itu franchisee itu berada dalam posisi yang terikat kepada aturan franchisor. Yang kedua yang perlu kita highlight itu adalah kata eksklusif. Nah, di sana kata eksklusif itu maksudnya itu hak franchise itu hanya diberikan untuk satu kedai di wilayah Kalibaru, Banyuwangi. Maknanya itu franchise itu harus memperoleh hak khusus di wilayah tersebut, tetapi tidak bebas membuka cabang tanpa sepengetahuan atau izin dari franchisor. Nah, yang frasa 3 tahun itu maksudnya kontrak menyebutkan masa berlakunya
maksudnya itu selama 3 tahun sejak tanggal 28 Agustus tahun 2019. Jadi makna literalnya itu kontrak itu seharusnya berakhir di tahun 2022. Masalahnya itu dalam kontrak itu justru tertulis berakhir pada 27 Agustus tahun 2020 sehingga terjadi kontradiksi penafsiran. Nah, yang perlu kita highlight lagi itu ada kata dapat membatalkan. Di sini tuh maksudnya tuh franchisor itu dapat membatalkan perjanjian apabila franchisee melanggar ketentuan kontrak. Maknanya itu memberikan kewenangan besar kepada franchisor untuk mengakhiri hubungan kontrak secara sepihak. Nah, di sini tuh yang perlu kita highlight lagi ada frasa tidak akan melibatkan franchisor. Franchisee tidak akan melibatkan franchisor jika terjadi tuntutan hukum dari pihak ketiga terkait usaha franchisee. Nah, makna dari frasa itu tadi, maksudnya itu tanggung jawab hukum operasional sebagian besar dibebankan kepada franchisee. Yang terakhir itu kita harus meng-highlight kata kuasa di sana. Franchisee itu maksudnya memberikan kuasa kepada franchisor untuk melakukan pemeriksaan dan audit operasional. Nah, di sini tuh maknanya franchisor itu memiliki hak kontrol terhadap jalannya usaha franchisee demi menjaga standar merek dan kualitas usaha. Terima kasih. Next measure that will be explained by Alfian and Presesius. Oke, thank you Caca. Jadi sekarang kita lanjut ke next slide-nya, ada bagian penafsiran sistematis di mana jika kita analisis secara sistematis terdapat beberapa pasal yang dapat menimbulkan masalah gitu. Kedua ada di hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Di mana di pasal 5 itu terdapat banyak kewajiban yang dibebankan kepada franchisee. Namun di pasal 4 kewajiban franchisor masih terlalu umum sehingga franchisor lebih dominan di dalam kontrak tersebut. Seharusnya lebih diperjelas lagi kewajiban franchisornya. Tambahkan sanksinya jika franchisor melanggar kontrak tersebut. Yang ketiga ada pembatalan kontrak secara sepihak. Lokasi masalahnya terdapat dalam pasal 9 yang memberikan hak pembatalan kepada franchisor. Sedangkan hak franchisee belum dijelaskan. Sehingga di sini menimbulkan perlindungan hukum yang tidak adil atau tidak seimbang. Seharusnya tambahkan juga hak keberatan dari franchisee terhadap franchisor dan tambahkan peringatan sebelum adanya pembatalan tersebut. Kemudian yang terakhir masalahnya terdapat pada penyelesaian sengketa yang masih cukup bisa dibilang kurang efektif karena domisili hukumnya di Bandung sedangkan lokasi usahanya di Banyuwangi. Hal ini dapat memberatkan franchisee saat terjadinya sengketa. Seharusnya gunakan lokasi usaha sebagai domisili sengketa. Bahkan juga metode mediasi sebelum masuk ke ranah pengadilan. Itu saja dari saya kembalikan. Okay, thank you, Alfian. Next measure will be explained by Isabella and Presesius. Let's discuss penyelesaian sengketa. Jadi langkah pertama yang harus kita ambil adalah mekanisme bertahap. Nah di sini pada mekanisme bertahap kita itu membutuhkan adanya keluargaan melalui musyawarah mufakat. Jadi sebelum kita membawa ke pengacara ataupun pengadilan, kita membutuhkan di sana untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak sesuai isi perjanjiannya. Lalu pada tahap kedua yaitu jalur litigasi yaitu pengadilan negeri Bandung. Nah jika jalur musyawarah ternyata menemui jalan buntu atau gagal, maka langkah selanjutnya adalah litigasi. Berdasarkan draft kontrak saat ini, forum hukum tetap atau domisili hukum yang dipilih adalah pengadilan negeri Kota Bandung. Artinya segala proses hukum akan diproses bersama. Lalu catatan untuk pasal ketiga, jika ada sengketa yang melibatkan pihak ketiga, contohnya seperti komplain dari konsumen ataupun ada masalah tentang lingkungan dan sebagainya, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari franchise itu sendiri. Nah di sini posisi franchisor itu nggak terlibat sama sekali dalam kacamata hukum. Lalu pada rekomendasi perubahan yaitu poin nomor 3, kami punya satu rekomendasi strategis untuk penyelesaian ini, yaitu menyarankan agar forum sengketa dipindahkan dari Bandung ke pengadilan negeri Bandung. Mengapa demikian? Kami memiliki 3 alasan utama, yaitu yang pertama adalah lokasi usaha. Bisnis ini beroperasi di Banyuwangi. Lalu untuk pembuktiannya, saksi-saksi dan objek perjanjian semuanya ada di Banyuwangi juga. Nah, untuk efisiensi ini akan jauh lebih adil bagi franchise.
Soalnya bayangkan untuk penghematan waktu dan biaya legal jika tidak harus bolak-balik banding untuk urusan sidang. Lalu selanjutnya pada klausul bermasalah menyambung pada penafsiran sistematis. Yang pertama pada pasal 6 yaitu ketidaksesuaian tanggal bisa dipicu karena ada kejanggalan mengenai mungkin akan terjadi konflik mengenai keterangan waktu. Lalu yang kedua adalah pelanggaran privasi atau hak usaha franchise pada pasal 7. Di situ tertulis ada kuasa franchisor audit sewaktu-waktu sesuai keinginannya tanpa batas potensi pelanggaran privasi dan hak usaha franchise. Jadi nantinya akan terkena pelanggaran privasi karena memang sesuai keinginan dari franchisor. Lalu yang ketiga yaitu mengenai pembatalan. Pada pasal 9, pembatalan sepihak oleh franchisor. Dan di sini tertulis pelanggaran serius menurut ukuran franchisor. Jadi nggak ada kriteria yang jelas atau hak banding yang bisa diajukan oleh franchisor. Di sini kayak ngambang dan franchisor ini kayak bisa lebih semena-mena terhadap franchise. Lalu untuk yang keempat yaitu biaya dan kewajiban untuk pembelian bahan baku dan sebagainya. Pasal 5 mewajibkan franchise membeli bahan wajib dari franchisor. Nah, tetapi di sini tidak menyebutkan kewajiban franchisor untuk menjamin ketersediaan stok atau waktu pembelian. Hal ini tuh bisa menyebabkan adanya ketergantungan supplier dan semisal sewaktu-waktu kalau dari pusat itu habis nanti franchise-nya itu kebingungan untuk mencari bahan baku tersebut, jadi kayak terlalu berkat banget ke pusatnya. Sekian dari saya. Okay, thank you Sharila. Next, we will move to the next visual that will be explained by Tessa. Tessa, I can place this yours. Thank you, Caca. Oke, so now kita akan menjelaskan tentang analisis posisi tawar atau analisis posisi dari kedua belah pihak dalam perjanjian ini. Yang pertama itu kita analisis dari kedudukan franchisor yang cenderung mengikat dan dominan. Nah, yang pertama itu franchisor itu memegang kekuasaan atas hak kekayaan intelektual merek sebelah luar dan juga perancangan SOP-nya. Nah, status ini tuh memberikan si franchisor itu hak istimewa untuk menciptakan seluruh tata cara operasional bisnis tanpa dapat diganggu-gugat. Lalu yang kedua itu kita bisa melihat bahwa adanya monopoli rantai pasokan. Nah, jadi di pasal 5 itu disebutkan bahwa si franchisee ini wajib untuk membeli bahan baku seperti bumbu hijau dan cabai bubuk itu wajib dibeli dari franchisor. Nah, sebenarnya dalam asas bisnis franchise itu tuh adalah hal yang wajar untuk menjaga standar rasa. Tetapi ini tuh bisa juga menjadi jebakan finansial bagi si franchisee karena kontrak ini tuh nggak memberikan perlindungan limitasi harga, yang artinya franchisor itu bisa aja memiliki celah hukum untuk menaikkan harga bumbu tersebut secara sepihak kapan saja, dan si franchisee itu mau nggak mau harus menuruti kebijakan itu. Lalu yang ketiga itu adalah hak istimewa atas sanksi. Nah, dalam pasal 9 itu tuh disebutkan bahwa si franchisor itu dapat membatalkan kontrak secara sepihak apabila franchisee dianggap melakukan pelanggaran seperti membuka cabang ilmiah atau menyalahgunai aturan pusat. Nah, dalam pasal ini tuh franchisor itu dia bertindak sebagai penyelidik sekaligus hakim yang bisa langsung memutus sepihak perjanjian kerjasama tersebut. Selanjutnya kita analisis dari posisi si franchisee yang cenderung subordinat atau bawahan posisinya dan rentan. Nah, yang pertama itu franchisee itu mempunyai kewajiban finansial yang menetap. Jadi franchisee itu diwajibkan untuk menyetorkan biaya investasi sebesar 6 juta rupiah dan iuran wajib bulanan sebesar 250.000 rupiah dan juga keharusan untuk membeli bahan baku dari franchisor. Nah, kewajiban ini tuh dia bersifat absolut, yang berarti kontrak ini tuh tidak memperdulikan bahwa misalnya di masa depan itu dapat terjadi mungkin kayak kedainya itu lagi ramai atau lagi sepi pengunjung, itu tidak diberikan keringanan dari franchisor itu untuk franchisee dapat mungkin kayak diringankan biayanya untuk iuran tiap bulannya. Tetapi menurut kontrak ini tuh franchisee itu wajib untuk membayar tiap bulannya tanpa memperdulikan ada masalah mungkin yang sedang dialami. Lalu yang kedua itu adalah franchisee itu penanggung risiko tunggal. Nah, jadi kontrak ini tuh mendesain agar arus kas franchisor itu tetap aman. Jadi 100% kerugian
kerugiannya itu di lapangan dilemparkan kepada si franchisee. Nah, kalau usaha ini merugi, seluruh biayanya itu ditanggung oleh pihak kedua atau franchisee. Yang ketiga itu adalah ketiadaan klausul perlindungan. Nah, dalam pasal 4 itu, franchisor itu memang secara tertulis memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan, memberikan SOP, serta dukungan promosi. Namun pertanyaannya itu, bagaimana cara franchisor itu, kalau misalnya franchisor ini lalai memberikan pelatihan atau promosi atau membantu hal-hal lainnya ke franchisee ini. Nah, misalnya kalau franchisee-nya itu lagi kritis, gimana kalau franchisornya itu lepas tangan. Nah, di kontrak itu sama sekali tidak diatur tentang sanksi bagi franchisor itu. Jadi franchisee ini tidak dibekali hak untuk membatalkan perjanjian atau menuntut ganti rugi jika si franchisor ini melakukan manifestasi. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang karakteristik dari perjanjian ini. Nah, jadi kenapa ketimpangan pasal-pasal yang tadi itu bisa terjadi dan ditandatangani? Hal ini itu karena perjanjian ini bersifat perjanjian baku yang di dalamnya itu atau dikenal dengan adhesion contract. Nah, jadi kontrak ini tuh dicetak dan diformulasikan secara sepihak oleh franchisor. Nah, jadi itu prinsipnya kontrak ini tuh take it or leave it. Jadi franchisee-nya itu ya udah kalau mau ikut ambil bisnis franchise ini ya harus memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah dilampirkan. Nah, jadi pihak franchise itu tidak diberikan ruang untuk menegosiasi perjanjian ini atau merevisi klausul-klausul yang ada. Nah, meskipun kontrak ini secara sah secara hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun secara substansi material draft ini itu mengesampingkan asas keseimbangan yang seharusnya melindungi pihak yang menuntut. Sekian dari saya. Okay, thank you Tessa. Last but not least, the conclusion and the recommendation that will be delivered by Nabila and your test is yours. Okay, thank you Caca. So this is our recommendation yang dimana kami ada rekomendasi. Yang pertama itu melakukan adendum segera karena ada harus kode pasal 6 yang dimana itu dia tuh masih terdapat penyebutan 3 tahun yang dimana rinciannya itu padahal dari tanggal 27 Agustus 2019 sampai 28 Agustus 2020, dimana itu hanya menyangkut 1 tahun aja gitu. Jadi kayak supaya kalau misalnya dibiarin itu nggak merugikan masa berlaku lisensi merek franchisee. Terus ada menambahkan klausul hak mengakhiri perjanjian bagi franchisee apabila franchisor gagal memberikan dukungan SOP, konsultasi krisis atau pelatihan sebagaimana dijanjikan. Harus ditambahkan hak serupa bagi franchisee jika franchisor itu gagal menyediakan dukungan manajemen atau pelatihan yang dijanjikan di pasal 4. Terus juga ada kepastian komponen biaya yang dimana itu mengatur batas perubahan harga bahan baku, wajib agar franchisee memiliki kepastian margin keuntungan. Terus juga misalnya seperti bumbu hijau, cabai bubuk yang dimana ada dalam pasal 5 untuk melindungi stabilitas arus kas franchisee itu tersebut. Terus ada memperjelas kriteria kecurangan atau pelanggaran serius dalam pasal 9 untuk menghindari pemutusan kontrak secara subjektif tanpa proses audit yang transparan. Terus juga ada penyesuaian domisili hukum, yaitu mempertimbangkan varian domisili hukum ke tempat kedudukan usaha dilindungi guna efisiensi biaya dan akses keadilan bagi kedua pihak. Sebaiknya forum itu penyelesaiannya itu ada pada sengketa pada pasal 10 yang dialihkan ke wilayah tersebut guna asas efisiensi dan memudahkan akses keadilan bagi pelaku usaha di daerah. Saya lanjutkan ke kesimpulannya. Untuk
mantap ini guys, dan mau bergeser kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya itu ada yaitu kekuatan meningkat dan keabsahannya, yaitu secara formil perjanjian ini telah memenuhi sah kontrak menurut KUHP pasal 1320 KUHP. Namun secara substansi perjanjian ini merupakan kontrak adhensi yang memberikan posisi tawar sangat dominan kepada pihak pertama. Terus yang kedua itu ada pertimbangan hak dan kewajiban, yang dimana adanya asymmetry of power, kebijakan presensi dijabarkan secara sangat limitatif, yaitu dalam biaya, laporan standar dan standar operasional. Sedangkan kewajiban franchisor lebih bersifat koordinatif tanpa sanksi yang jelas jika gagal dipenuhi. Terus selanjutnya itu ada resiko hukum pada klausul amicus, yaitu ketidaktelitian pada pasal 6 mengenai jangka waktu, bukan sekadar hanya kesalahan ketik, melainkan cacat logika hukum yang dapat mengukurkan kepastian pelindungan investasi franchisee setelah 1 tahun berjalan. Lalu perjanjian ini tuh perlu memerlukan revisi menyeluruh pada klausul-klausul agar tercipta keadilan berkontrak, yaitu contractual justice. Terus juga perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu franchise-nya itu harus diperkuat guna menjamin ekosistem waralaba yang sehat dan berkelanjutan. Dari saya, terima kasih. Okay, thank you. Finally, we have come to the end of our presentation. We realize that our presentation is still far away from perfect, and therefore we silently welcome any questions, suggestion, or constructive feedback. Please comment in the comment column below this video. Thank you very much for your attention and participation throughout this presentation. We hope that our presentation has been useful and able to broaden our understanding of contract law, especially regarding franchise agreement. Last but not least, thank you once again for your time and attention. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,